berjumpa lagi di Minggu Gembira hari ini. Oh iya, gimana nih adik-adik kabarnya? Sehat kan? Nah, jangan lupa adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan. Oh iya, tetap di rumah aja, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar-keluar, dan tetap memenuhi protokol kesehatan. Nah, sekarang sebelum kita memulai Minggu Gembira pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah itu diikuti dengan bernyanyi bersama-sama. Selamat mengikuti! Teman-teman, sebelum kita mulai sekolah minggu pagi ini, kita awali dengan berdoa ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Karena pagi ini kesulitan kami dengan kebersamaan di sekolah minggu. Jadikan kami semakin rendah hati agar dapat menerima dan memahami sabda-Mu. Untuk kami warnakan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat menjadi teladan bagi kita semua, terutama yang kami jumpai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita buka Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca bersama-sama ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Teman-temanku, kalian pernah nggak merasa takut? Pasti pernah kan? Begitu juga dengan kita semua yang ada di sini. Manusia tak luput dari yang namanya ketakutan. Seperti para murid dalam bacaan Injil, mereka takut karena badai yang sedang menerjang perahu mereka. Mereka takut tenggelam. Maka dari itu, mereka membangunkan Yesus. Yesus yang saat itu sedang tidur dipercaya oleh mereka karena Ia dapat menolong mereka. Teman-temanku, kalau kita sadari, apabila kita mengalami sebuah ketakutan, kita tahu bahwa pasti Tuhan akan menolong kita.
Pertama-tama kita pasti akan minta pertolongan pada orang tua, teman-teman, atau orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, kalian sadar atau tidak? Kalau siapa saja yang menolong kita, siapa saja yang memberikan pertolongan pada kita, ialah Tuhan sendiri. Tuhan selalu menemani kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia selalu menuntun kita ke jalan yang sebenarnya, jalan yang benar-benar, wah, ini Tuhan berikan pada saya karena Ia cinta pada saya. Teman-teman, Tuhan Yesus menolong kita. Apabila kita merasa takut, hal pertama yang harus kita lakukan tentu saja berdoa. Kita harus berserah padanya, karena di dalam dirinya kita dapat ditolong olehnya. Sekian dari kami, terima kasih. Halo adik-adik semuanya, gimana? Masih tetap semangat ya? Oke, sekarang waktunya kita akan membuat kreativitas. Sebelum kita membuat kreativitas, Kak Ratna mau tanya sama adik-adik. Siapa adik-adik yang di sini yang sudah pernah naik kapal? Siapa ayo? Wah, ternyata adik-adik pernah naik kapal ya. Nah, untuk kreativitas kita hari ini, kita akan membuat kapal ya. Bahan-bahannya mudah sekali. Adik-adik bisa pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Nanti akan kakak ajari cara membuat kapal yang bagus. Oke? Yuk, kita intip bahan-bahannya. Bahan-bahan untuk membuat kapal adalah kertas lipat, krayon, lem, gunting, buku gambar atau HVS atau kardus ya. Boleh, terserah adik-adik yang ada di rumah adanya apa. Caranya, siapkan kertas lipat. Kemudian kita lipat dari ujung ke ujungnya sehingga membuat segitiga ya. Membentuk segitiga. Setelah itu, ujung satunya yang sebelah kiri kita lipatkan di ujung yang bawah sehingga membentuk segitiga. Oke. Setelah itu, kita lipat dari atas ke bawah. Nah, kita lipat seperti ini ya. Harus sama ya adik-adik ya. Nah, kita lipat lagi dari sisi kanan ke kiri. Harus sama juga ya adik-adik ya. Oke, nah setelah kita lipat seperti ini hasilnya. Kemudian ujung yang bawah kita lipat ke dalam. Oke, seperti ini. Ujung yang atas kita lipat ke dalam juga. Nah, akan membentuk seperti ini ya. Bisa ya adik-adik ya. Kemudian dari bawah kita lipat ke atas. Nah, membentuk seperti ini. Kemudian sisi sebelah kanan kita masukkan sehingga akan membentuk segitiga. Nah, ini layarnya kapal sudah jadi adik-adik. Begitupun untuk yang sebelah kiri juga kita masukkan sehingga membentuk segitiga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini fungsinya untuk layar kapal. Kemudian, yang sebelah kiri kita lipat sedikit. Kemudian kita masukkan. Oke. Nah, layarnya sudah jadi adik-adik. Kemudian yang bagian bawah kita lipat ke dalam sedikit ya. Nah,
Seperti ini kapalnya adik-adik. Mudah kan ya? Nah, setelah kapalnya jadi, kemudian kita siapkan lingkaran yang dari kertas tadi ya. Kita warnai yang bagian bawah sebagai lautnya. Ini Kak Ratna kasih warna biru ya. Adik-adik selain pakai buku gambar juga bisa pakai kertas HVS atau bisa pakai kardus juga bisa. Jadi bahannya bisa yang ada di rumah ya. Kita warnai seperti ini. Nah, biru ya. Ini Kak Ratna pakai warna biru untuk lautnya. Oke, kemudian Kak Ratna mau gambar matahari nih. Bagian tengahnya Kak Ratna kasih warna oranye. Kemudian untuk cahayanya kasih warna kuning. Nah, kita warna ya, adik-adik semua ya. Nah, sudah jadi matahari dan juga lautnya. Kemudian kapal yang sudah kita bikin tadi, kita rekatkan pada kertas lingkaran ini ya. Kita lem. Kita lem bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita letakkan di tengahnya. Nah, seperti ini. Kita tempel ya adik-adik ya. Jadi gampang ya. Adik-adik pasti bisa. Adik-adik boleh menggambar, ditambahi gambar lainnya juga boleh ya. Misalkan awan atau burung. Boleh ya, terserah kreasi adik-adik ya. Nah, setelah kita tempel, sudah jadi adik-adik kapalnya. Mudah kan? Nah, ini dia. Kapalnya sudah jadi. Adik-adik bisa menambahkan gambar ya. Awan atau burung atau lainnya. Adik-adik boleh berkreasi. Jangan lupa, kreasi yang sudah jadi adik-adik kumpulkan, kirim ke grup Pia Piut ya. Kakak kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Terima kasih. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar goyang kapalku. Kapalku miring, apa dayaku. Lalu ku panggil Yesus, jadi kaptenku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar goyang kapalku. Kapalku miring, apa dayaku. Lalu ku panggil Yesus, jadi kaptenku. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan bermain bersama, marilah kita menutup acara sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa. Ambil sikap yang baik ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah menjaga dan melindungi kami pada hari ini. Terima kasih juga telah menyertai dan memimpin kami dalam sekolah minggu pada hari ini. Semoga dengan sabdamu, kami anak-anakmu dapat selalu mengerti, juga menerapkannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkanlah kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin.